Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru TK serta wali murid yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru kita Limatus Zuhri SPD dalam rangka untuk pengembangan yang dilaksanakan untuk kurikulum merdeka dalam rangka mengikuti guru penggerak, gitu ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa hadir pada hari ini dan keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga selalu dan tercurah bagi Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kita para umatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk lancarnya acara pada hari ini, ibu-ibu duduk yang baik dulu. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Bunda Andi. Untuk lancarnya acara pada hari ini, kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapatkan barokah di dunia wal akhirah. Ala dunia wa ala kullatin sholihah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita diberi barokah atas ilmu yang kita dapat hari ini. Amin rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita aplaus dulu, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Jangan mengatakan dulu ibu-ibu. Alhamdulillah baik. Berarti alhamdulillah baik. Tak baik berarti tidak sakit. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Langsung saja itu dari saya. Materi selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Bunda Limatus Zuhri. Amin. Dan cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala TK Bahati Bunda Yeni, dan yang saya sayangi teman-teman guru TK Bahati dan KB Bahati, dan juga ibu-ibu wali murid tercinta. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti acara diseminasi budaya positif PAUD KBTK Buah Hati Segara Tiris Probolinggo. Next Bunda, lanjut. Budaya positif di TK Buah Hati sudah mulai terlaksana sejak beberapa tahun terakhir. Kita sudah mengikuti banyak pendidikan, baik Bunda TK, Bunda KB, itu sudah banyak menerima pendidikan tentang budaya positif. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep saat ini adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol.
konsep. Eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Isi dari profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Bunda-bunda, apakah ada yang bisa nyanyi lagu profil pelajar Pancasila? Tidak ada yang bisa, Bunda Isa, tidak bisa. Ke lagi. Lagu profil Pancasila sebenarnya ada lagunya. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah lagunya profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah itu nilai-nilai kebijakan kebajikan universal yang harus dimiliki anak adalah beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Itu yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Nah, Mbak mungkin Eksplorasi konsep 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Setuju atau tidak? Dijawab ya Ibu. Setuju atau tidak? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Setuju atau tidak? Dihukum. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Oh, jadi dihukum anaknya, tidak apa-apa. Kata positif udah. Oh iya. Oh, asalkan positif. Oh iya, benar. Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Dikasih hadiah misalkan. 4. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Membuat anak merasa bersalah. Tidak setuju. Tidak setuju semua.
motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini contoh kalimatnya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Lanjut, 3. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Oh, yang ini saja udah. Nah, ini contoh-contoh 5 posisi kontrol manusia. Posisi kontrol manusia itu ada penghukum. Jadi sebagai guru dan orang tua ya. Di sini kan kita ada guru, ada orang tua. Posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, dan ada posisi pemantau, juga posisi manajer. Kita sebagai posisi penghukum ini sangat-sangat tidak dibolehkan dalam pendidikan. Jadi guru tidak boleh menghukum. Tidak ada kata hukuman untuk anak, tapi konsekuensi, bukan hukuman. Jadi ibu-ibu di rumah juga bisa melakukan ke anaknya. Balikan guru, misalkan gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mengikuti aturan, maksudnya cara menyikapi bagaimana anak salah, bagaimana cara untuk membuat anak merasa bersalah dengan kesalahannya, dan juga nanti bisa memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa kita paksa dengan hukuman. 5 posisi kontrol manusia sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah penghukum. Jadi menekan anak untuk selalu mengikuti aturan. Kamu selalu saja salah, disalahkan terus-menerus anaknya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, anak yang terakhir selesai pasti padahal anak sudah tertekan kan, sudah terakhir selesai dalam mengerjakan tugas, pasti tekan di guru. Jadi anaknya kan ada anak yang sampai nangis, kemarin. Nah, karena sama gurunya langsung dikatakan, kamu selalu saja, pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar bisa berhasil, yaitu cara diam. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu penghukum. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa jadi kan? Anak kiblis. Iya, emosi. Gimana perasaannya waktu SMP, SMA saat dimarahin guru? Nah, trauma benar kan? Iya. Jadi itu guru sebagai penghukum. Minta tolong, toko tak jalan video. Guru atau orang tua membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kebeningan
seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ini bukan menghukum, tapi membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ini benar-benar ibu benar-benar kecewa sekali. Ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi untuk ibu-ibu dimasukkan ke anaknya nanti. Ini kan untuk guru. Kayak di sini kata-katanya banyak untuk guru, tapi untuk ibu-ibu tiba ke posisi sebagai ibu di rumah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi pembuat merasa bersalah ini sebenarnya lebih bahaya daripada penghukum. Karena kalau penghukum kan terang-terangan menghukum. Kalau pembuat merasa bersalah kan hatinya hatinya anaknya. Jadi kalau sudah anak merasa bersalah, tertekan pastinya di rumah. Teman, guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Murid di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan terganggu pada guru tergantung pada guru tersebut. Guru sebagai teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bila mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai guru yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
sebagai pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, misalkan ini percakapan antara guru dan murid. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi gurunya sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi guru dan orang tua yang disarankan untuk menyikapi bagaimana permasalahan anak. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku siswa. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Percakapan antara guru dan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jika kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi guru atau orang tua hanya menanyakan bagaimana solusi dari anak sendiri, bukan memberikan solusi kepada anak. Lanjut udah yang ini yang tadi. Lanjut. 9 ciri restitusi. 1. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Menawarkan, bukan memaksa. 4. Restitusi diri adalah cara terbaik. 5. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan.
berfokus pada karakter bukan tindakan. Berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan adalah sesuatu yang harus disepakati dan peraturan itu dibuat oleh satu. Misalkan peraturan untuk murid hanya dibuat oleh guru. Kalau keyakinan itu dibuat bersama di dalam kelas. Jadi murid yang membuat. Kalau kemarin kita di TKB itu kan yang membuat. Kalau murid kan tidak mungkin karena kita masih TK. Kalau ini di tingkat SMP SMA sudah murid yang membuat sendiri. Jadi kalau kemarin kita membuatnya bersama ibu-ibu, yang B ya, yang B kan sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang ini Bunda. Nah ini budaya positif yang sudah saya sendiri terapkan di kelas saya. Ini poster-poster budaya positif. Harapan kelas kita di dalam kelas, kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati, kita saling mendengarkan, kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Ini sebenarnya harusnya anak yang membuat sendiri. Lanjut Bunda ke bawah. Oh ini tiket. Kesepakatan kelas, saling menghormati, saling menjaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur, menjaga keamanan. Nah ini yang dibuat bersama ibu-ibu kelompok B kemarin. Datang ke sekolah tepat waktu, membawa bekal, berseragam sesuai aturan, bersepatu, mandi pagi dan sikat gigi, mengerjakan pekerjaan rumah, menerima konsekuensi jika ada laporan dari ibu. Kadang ada ibu setu itu kan nanti guru udah di rumah nggak mau belajar, kalau belajar main HP menolong. Nah jadi di sekolah saya tanyakan dan lakukan restitusi tadi. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Pembiasaan kelas. Nah ini pembiasaan kelas kelompok B, membaca Asmaul Husna, membaca 10 surat terakhir di Al-Quran, membaca surat An-Naba, berbaris dengan kartu huruf, tebak-tebakan memakai kartu huruf, berhitung, dan huruf hijaiyah. Ini budaya positif yang sudah ada di kelas kami. Yang kedua lanjut. Eksplorasi konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk dikasihi, untuk disayangi, untuk diterima, dan penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Perilaku siswa menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Mungkin kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kalau siswa ada yang menjatuhkan teman saat sedang berjalan di lorong sekolah. Kebutuhan apa? Rasanya apa? Karena terode rumah mak kancan di sigal kan? Bercanda misalkan ya ingin diperhatikan dan ingin karena dia suka senang kan, jadi iya senang menjaga teman.
Ada, bisa dengan bermain bersama tanpa harus menyakiti teman yang lain. Mengganggu di kelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kebebasan. Pertanyaan pada siswa, pada anak di rumah jika lanyala kancan mengganggu ketertiban misalkan. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Nah, itu pertanyaan yang bisa diajukan. Eksplorasi konsep yang kelima adalah 5 posisi kontrol yang tadi. Posisi kontrolnya menghukum, membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini ada, sebenarnya saya tulis dulu itu di belakang. 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi kontrol guru atau orang tua yang nomor 2, yaitu pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, jadi ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak atau bapak. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Jadi anak yang dipancing untuk mencari solusinya tanpa harus menyodorkan solusi. Jadi anak yang diharapkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Eksplorasi konsep yang ke-6, segitiga restitusi. Nah, lihat video dulu Bunda. Coba, ya. Ya, di awal dulu. Ini video YouTube. Di awal. Ini adalah contoh segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.
Segitiga restitusi. Ini adalah contoh, tadi itu contoh kasus anak PAUD ya, anak TK, dan bagaimana cara menyikapi dengan segitiga restitusi. Meskipun di PAUD itu tidak sempurna karena anaknya masih kecil, jadi tidak bisa dibandingkan dengan teori untuk anak SD, SMP, dan SMA. Tapi ini teorinya sama, cuma bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita untuk melakukannya kepada anak. Segitiga restitusi nomor 1 adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Contoh kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap menstabilkan identitas dulu. 1. Huruf kata, contoh kata-kata. Contoh kata-kata maksudnya contoh pertanyaan yang bisa diajukan kepada anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
tindakan yang salah. Contoh kata-kata yang bisa diajukan kepada anak. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ketiga, menanyakan keyakinan. Yang bisa dikatakan kalimat untuk anak adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini dulu. Simak 5 posisi kontrol videonya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh pertama. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi imam. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Sudah berapa kali kamu lambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu sama ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5. Coba ibu-ibu diingat, apakah anaknya pernah begitu di rumah? Ya. Jadi anaknya tak beri jawab sekali. Padahal anaknya kan punya alasan. Jadi guru anak yang dong. Anak mau jawab tak beri kesempatan untuk menjawab. Lanjut saja. 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya yang ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunjukkan namun kata yang diutarakan membuat ibu merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bisa Bu. Kamu ini ada saja. Dalam pertemuan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dengan eksternal, maka faktor ketergantungan dari diri kepada orang tertentu. Di sini, guru aksen sehingga suara waktu murid bisa berperan baik, namun pada orang-orang tertentu saja. Iya, ini beli roti jadi ada yang ikan dua ada itu bisa di Cangkir apa? Dan sebenarnya
kan enggak benar. Iya benar. Ini saya pengen Ya. jadi kan kamu istirahat, kamu harus tidur di kelas. Kerjakan tugas kamu ya. Posisi pemantau menggunakan kebutuhan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tepat dan informatif. Tapi saya tinggi betul nih. Kan ya Pak, ada nemu. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini? Apa bersedia CPC? Jangan lupa Santai dulu. Yang dimana sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Kurang. Jangan biasa. Apakah kalian meyakini saya bisa tersebut? Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah Tidak berkagat. memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba pikir dulu saya. Harus kemana-mana. Apa kan benar-benar. Ada Bu, ada saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Dan akan disiapkan oleh kakak dari ibu dan ayah. Ada lagi yang ingin berbuat kemarin? Ada Tidak ada Bu. terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelasmu belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi yang murid ideal. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menjalankan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Bagaimana tanggapannya ibu-ibu tentang 5 posisi kontrol? Mungkin ada yang mau
ke depan untuk menanggapi salah satu. Sudah. Satu orang. Daisa. Ayo. Tentang 5 posisi kontrol tadi yang mau menanggapi posisi apa yang seharusnya dilakukan oleh guru atau orang tua di rumah. Melihat video tadi, ayo Kak. Saya lebih setuju di kontrol yang dari belakang itu. Kontrol apa sudah? Manajer. Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer adalah posisi kontrol yang memang diharapkan untuk Ya, tadi betul. kalau misalkan posisi kontrol yang pertama bagaimana tanggapannya? Penghukum Kurang baik. Kurang baik. orang tua ya dimasukkan sebagai orang tua bukan sebagai guru. Apakah di rumah sering melakukannya? Sering. Waktu datang ke sekolah. Sebenarnya tidak boleh dihukum. Hukum nggak boleh. Jadi anak jadi marah-marah katanya. Jadi harus sebagai manajer. Jangan dikasih hukuman, udah Konsekuensi. Ya, ada lagi? Malah mengambil. Terima kasih. Siapa yang setuju kalau menghukum itu baik? Kak setuju. Karena itu membuat anak stres katanya. Jadi harusnya orang tua di rumah sebagai manajer. Jadi biarkan anak mencari solusi dengan kesalahannya sendiri. Tapi bagaimana kalau anunya itu dari ibu-ibu bunda, contohnya ayo belajar, maka belajar itu belum dan itu Nah, sebenarnya itu posisi kontrol sebagai bukan menghukum ya, menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Sebenarnya tidak boleh ibu-ibu, tak boleh. Nanti di kelasnya tidak mau. Guru tak berusaha untuk membuat permainan yang menyenangkan di kelas. Anak pasti diem karena takut ke ibunya. Tidak boleh ya ibu ya. Kamu nomor. Tabel nomor. Drive saja masalah di nak lapin. Intervensi ini bisa membuat murid kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dan cara konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi mencari biar anak mencari solusi. Jadi dari sini akan ada jawaban. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan ada jawaban dari anak. Jadi orang tua dan guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal ke anak, bukan malah memberikan hukuman. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu dapat mengubah perilaku atau sikap kamu saat ini menjadi perilaku atau sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Mencari solusi.
Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Tonton video yang tadi udah. Ya, lanjut. Ini contoh skenario, bukan kejadian nyata ya. Ini saya buat sama Mbak Farah di kantor. Acting. Mantan balik, komentar yang mau balik tentang kegiatan. Oh saya tuh. Dari kopi.
Ulangi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Contoh kasusnya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Adakah yang mau berkomentar apa yang dilakukan Pak Seno ini sebagai apa? Pak Seno ini guru yang bagaimana? Cuma jawab saja. Pak Seno, kan tadi sudah belajar tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrolnya penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau. Teman Pak Seno. Yang lain apa? Pak Seno sebagai penghukum. Ya, karena alasannya gugup berbicara. Alasannya yang dilakukan Pak Seno itu apa? Yang karena Pak Seno menghukum yang bagaimana? Katanya menghukum. Sering dihukum. Karena menyuruh berdiri di depan kelas dan membuat IPA menjadi malu sehingga ditertawakan oleh temannya. Apakah guru-guru boleh melakukan itu? Boleh. Jadi posisi penghukum itu tidak dibolehkan. Lanjut refleksi udah. Tadi. Diseminasi. Ini refleksi. Jika Anda sebagai kepala sekolah, apa kebijakan di sekolah saat ini yang akan Anda ubah karena tidak sesuai dengan budaya positif? Konsep modul 1.4 ini budaya positif. Dan apa kebijakan baru yang akan Anda terapkan sesuai dengan konsep budaya positif? Bunda ini kebijakan baru yang akan dilakukan di sekolah untuk budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kepala sekolah, untuk kebijakan yang akan dilaksanakan di TK Bohati yang dengan konsep modul 1.4 untuk budaya positif, yaitu mengurangi menghukum anak, diganti dengan hal-hal yang positif di sekolah yang agar anak lebih senang dalam mereka belajar dan orang tua tidak bimbang, sehingga terkadang orang tua bimbang anaknya
di dalam, soalnya tiap anak itu kan unik, tidak sama. Jadi ada anak yang lebih cepat dalam menangkap pembelajaran, ada anak yang lebih lambat. Jadi ada yang sedang, ada yang lebih cepat, ada yang kurang dalam anak-anak. Jadi dalam menerima pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Jadi di sekolah kita membuat lembaga kita menyenangkan dengan mengurangi menghukum anak. Jadi kita ganti dengan hal-hal yang positif. Dan itu tentunya kita perlu dukungan dari wali murid juga, semua elemen yang ada di dalam sekolah. Jadi di sekolah, apalagi di sekolah PAUD, ibu-ibu PAUD ini baik TK maupun bermain, itu lebih salah kaprah dari dahulu ibu. Jadi kalau sudah anak bisa nulis, bisa menghitung, anak saya sudah pinter. Ya, padahal itu bukan tuh. Jadi harus lebih menyenangkan. Jadi misalnya ada dulu pernah memang ibu, di dalam hanya anak-anak bermain dengan gurunya, padahal itu sudah betul. Jadi anak-anak di PAUD itu harus menyenangkan hatinya ibu-ibu. Jadi senang dari pembelajaran itu dalam bentuk bermain. Jadi konsep-konsep pembelajaran itu dimasukkan di dalam permainan anak seperti itu. Seperti yang sudah dilakukan oleh budak-budak yang di sekolah itu. Jadi ibu-ibu harus kerjasama. Jadi misalnya ada hal yang kurang berkenan, nanti bisa dibicarakan. Jadi kolaborasi dengan gurunya biar nantinya kebijakan sekolah itu juga sama-sama diterapkan. Jadi sekolah yang menyenangkan tanpa hukuman. Tanpa hukuman. Kalau di PAUD itu insya Allah hukumannya tidak terlihat seperti yang di sekolah dasar, SMP, SMA tidak biasanya. Tapi insya Allah kalau di lembaga kita sudah membuat anak itu sudah menyenangkan ibu-ibu ya. Jadi memang konsepnya seperti itu. Jadi walaupun misalnya lagi tulisannya jelek, ibu-ibu itu tak lurus. Maksudnya ini dengan pasti tangannya itu bisa sendiri ibu-ibu. Ya. Jadi ibu-ibu nanti dibantu juga. Pokoknya kolaborasi guru, sekolah dan wali murid sama-sama agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan tanpa hukuman. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yeni. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan atau tanggapan tentang kegiatan hari ini, tentang pembelajaran kita yang kita belajar bersama mengenai budaya positif di sekolah. Salah satu. Tanggapan, mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu atau pertanyaan mengenai sekolah boleh, atau mengenai hal yang nanti bunda Iya. nikah bertambahan itu nanti bundanya kan bisa bisa jadi refleksi untuk kita. bunda so anak-anak belajar senikah misalnya apa bisa kan ibu boleh tanggapan menanggapi. Ada tambahan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggapan saya untuk kegiatan hari ini alhamdulillah sudah bagus. Semoga bisa diterapkan di sekolah nantinya. Dan masukan saya mungkin kegiatan pembelajaran di sekolah itu ditambah pada kegiatan
berwudu. Ya, nanti bisa diterapkan di sekolah bagaimana tata cara berwudu. Itu saja, Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kegiatan hari ini kan tadi pertanyaan refleksinya. Bisa di depan enggak? Tentang kegiatannya. Benar ya gimana maksudnya ke saya. Untuk umpan balik atas kegiatan hari ini tentang konsep modul matematika budaya positif di sekolah untuk pertama untuk guru, untuk Bunda Lim, umpan baliknya semoga nanti apa yang disampaikan bisa diterapkan di kelasnya sendiri, kelas pegangannya, kelas B ya, TKB, dan bisa diterapkan nanti bisa mengajak kelas yang sebelahnya, kelompok A nanti Bunda Isa bisa diajari juga gitu. Jadi aku pembimbing apa yang tertibi. Demikian gue susun. Dia yang rap, aku dia ngawal tibi. Nah, kok kawe. Nah, padahal nanti kalau ilmunya bisa menebar ke yang lain itu kan mendapat ilmu. Katanya yang di agama itu ibu yang ngajari moto, padahal nasi ngajari kalau oleh nama saya kelaku saya menjadi dari kuliah bagi kemudian mimpian kelaku. Nah, pula kalau oleh pahamannya, jangan khawatir, ada hakim atasnya, oke? Jadi refleksinya nanti apa yang Bunda Lim sudah sampaikan bisa dikerjakan di kelas, diimplementasikan di kelasnya, dan bisa diajarkan ke teman, ke guru yang lain, baik yang di TKA dan di kelompok bermainnya juga bisa diajarkan dan bisa dipraktekkan langsung di kelasnya seperti itu. Untuk ibu-ibu juga sama. Nah, implementasinya nanti untuk wali murid bisa diajak kerjasama sehingga kegiatan itu juga bisa melibatkan wali murid. Kayak ibu ya, misalnya dalam kegiatan praktek langsung, kayak kemarin mencuci. Nah, bodoh bisa kayak tentang ibu kafe, lebih kotor. Nah itu ya, itu kan mencuci ibu-ibu. Mencuci piring apa? Itu belum. Nanti ya kita praktek juga. Jadi anak-anak itu kalau di PAUD harus praktek langsung biar anak-anak itu terekam baik di otaknya seperti itu. Untuk lembaga yang lain yang ada di desa bisa nanti bisa mengimplementasikan ke guru di lain lembaga. Sebenarnya ini ibu menolak lembaga lain, cuma karena itu kita masih Agustusan, terus masih kegiatan untuk persiapan penafan, jadi nolong ibu-ibu seperti Jadi untuk yang lebih luas nanti sekecamatan Teris ibu-ibu, sekecamatan Teris, guru-guru yang lain sekecamatan Teris bisa mendapat ilmu dari Bunda Lim diimplementasikan. Memang hal kecil, tapi alangkah baiknya dan kita tidak salah kalau kita menyampaikan kepada yang lain. Itu saja. Dan untuk sekolah kita semoga nanti lebih maju, kolaborasi kepala sekolah, guru sama wali murid itu lebih baik lagi seperti itu ya ibu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin ada lagi tetap diam. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak mau tanggapan boleh pertanyaan. Ini sudah berakhir soalnya, sudah terakhir. Sudah? Oh iya, terima kasih. Kalau sekarang sudah ada di penghujung, ibu-ibu boleh sekarang kita nyanyi dulu ya, sambil terakhir. Soalnya kita di sini kan ada di pendidikan anak usia dini, jadi harus menyenangkan. Dari tadi tegang terus ini Agak jauh ibu. Sekarang ayo tangannya dulu. Sebelum berdoa langsung doa ya.
Ini sudah biasa anak-anak sudah hafal. Satu jari tangan. Benar. Ya, satu jari tanganku. Kan ibu-ibu masih tahu. Ini aku biasa dari Iya, aku jadi ngaki. Ayo ikuti ibu-ibu. Ada yang hafal? Bu bilang. Satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera kekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung menjadi delapan, ku buat minyak kelinci, lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Acara hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya atas kerjasamanya Bunda-Bunda TK Buah Hati, Bunda-Bunda KB Buah Hati, dan juga wali murid semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.